Untuk yang bertanya tentang apa yang sedang terjadi, masalah pertama yang akan kita bicarakan di sini adalah soal direct licensing dalam performing rights. Penyanyi Nazil Irham atau dikenal Ariel Noah memberikan pandangannya terkait penerapan sistem direct license yang tengah menjadi perbincangan dalam tata kelola royalti musik di Indonesia. Sistem ini ramai dibahas setelah Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI yang dipimpin oleh Piyu Padi Reborn dan didukung oleh Ahmad Dhani sebagai Dewan Pembina menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dan Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Direct license merupakan sistem lisensi dan pembayaran royalti langsung antara pencipta lagu dan pengguna karya cipta secara individu. Ariel berpendapat bahwa kemunculan direct license berawal dari rasa kecewa dan ketidakpercayaan para pencipta lagu terhadap LMK atau LMKN. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Ariel menyebutkan bahwa sistem tersebut adalah hak individu, meskipun tidak umum diterapkan oleh banyak pelaku industri musik di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa penerapan direct license pada dasarnya adalah hak pribadi setiap pencipta lagu. Namun, Ariel juga mengingatkan bahwa mekanisme direct license belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Menurutnya, sistem ini seharusnya disepakati terlebih dahulu sejak awal kerjasama antara pencipta lagu dan penyanyi yang pertama kali membawakan lagu tersebut. Bukan muncul begitu saja setelah lagu tersebut populer. Sebagian kita punya pendapat, ini dikarenakan sifat daripada si performing rights itu. Sifatnya apa? Sifatnya, hak tersebut dapat terjadi secara bersamaan dalam satu hari di seluruh Indonesia setiap harinya. Nah, karena sifatnya yang massal ini, maka diatur pasal 9 menjelaskan tentang harus ada izin, pasal 23 menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan izinnya. Jadi, selama ini sudah umum bagi para penyanyi untuk menyanyikan langsung sebuah lagu, lalu pembayaran kepada pencipta seperti yang sudah diatur di pasal 23, yaitu melalui LMK. Apalagi untuk para penyanyi original atau penyanyi yang pertama kali menyanyikan lagu itu, yang memang lagu itu pertama kali terdengar ke publik melalui suara mereka. Sudah terbiasa bagi mereka untuk melaksanakan mekanisme pasal 23 itu. Saya berasumsi direct licensing ini muncul atas dasar kekecewaan para pencipta lagu kepada LMK yang berfungsi melaksanakan hak ekonomi mereka. Dari mulai laporan yang dirasa kurang detail, sampai ke mekanisme yang dirasa masih primitif, tidak digital, tidak mudah, dan sebagainya. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh para pencipta lagu saja, tapi juga elemen lain seperti para promotor pertunjukan. Saya rasa dari sinilah muncul inisiatif untuk direct licensing yang dicontohkan sekarang, atau izin disepakati dan ditransaksikan langsung dengan pencipta lagu tanpa masuk dalam mekanisme LMK atas dasar kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap LMK. Menurut saya, direct licensing itu adalah hak individu. Hanya saja, ini tidak umum untuk banyak pelaku industri musik di Indonesia. Dan yang paling penting, direct licensing belum diatur mekanismenya dalam Undang-Undang Hak Cipta. Outputnya belum diuji. Bagaimana efisiensinya dalam pelaksanaan, hingga bagaimana kerjasama yang adil untuk pihak pencipta dan pengguna. Termasuk tarifnya. Dan jangan lupa juga soal pelaksanaan pajaknya. Karena royalti itu termasuk kena pajak. Meski demikian, Ariel menyatakan bahwa ia masih memerlukan peran LMK untuk mengelola dan memungut royalti atas lagu-lagunya. Ia menilai bahwa mekanisme yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini bahkan dilakukan secara umum
masih diperlukan dalam industri musik.